Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang data spasial dan ada 4 poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama terkait GIS atau konsep dasar dari GIS, kemudian definisi data spasial, kemudian sumber data spasial, dan apa saja jenis data spasial. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup dari sistem informasi geografis atau Geographic Information System. Untuk menjelaskan tentang ruang lingkup dari sistem informasi geografis, maka terdapat 3 pertanyaan yang mampu menjelaskan tentang ruang lingkup sistem informasi geografis. Yang pertama adalah what is where. Artinya, sistem informasi geografis mampu mengetahui letak dan kondisi sebuah lokasi dan tempat, termasuk topografi dan juga mendeskripsikan sebuah tempat. Kemudian yang kedua ada why is it there. Sistem informasi geografis mampu menganalisis fenomena geografis yang terjadi atau sesuatu yang terjadi di tempat yang dijadikan objek atau yang ingin diketahui fenomena apa yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga ada why do I care. Artinya di sini sistem informasi geografis dapat kemudian menetapkan kebijakan atau dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat suatu kebijakan. Intinya, 3 pertanyaan ini menjelaskan bahwa sistem informasi geografis dapat kemudian menentukan tempat suatu objek, kemudian mengetahui apa yang terjadi pada tempat tersebut atau objek tersebut, dan kemudian dapat hasil dari analisisnya dapat kemudian dijadikan rekomendasi untuk membuat kebijakan. Sebagai contoh, pada peta ini adalah peta sebaran kasus demam berdarah, dengue atau DBD, dan tempatnya di wilayah Samarinda Utara, dan kemudian tempat ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa lokasi yang menjadi sebaran atau tempat terjadinya kasus DBD. Dan ini kemudian dapat dianalisis dan didapatkan hasil untuk kemudian dijadikan sebuah acuan dalam membuat program atau kebijakan, seperti misalnya fogging, penyuluhan DBD, dan yang lainnya. Sebenarnya dalam membuat peta suatu fenomena, seperti misalnya kasus DBD, maka data yang dibutuhkan dapat diambil dari berbagai sumber dan bentuknya bisa data primer, data sekunder. Contohnya untuk DBD, data yang dibutuhkan misalnya pasien penderita DBD, kemudian tanggal masuknya atau bulan kapan dia kemudian masuk ke rumah sakit akibat sakit DBD, kemudian alamat, dan ditambahkan kemudian data titik koordinat yang merupakan data spasial. Nama pasien, kemudian tanggal masuk rumah sakitnya, dan alamatnya atau keterangan terkait alamat merupakan data pelengkap yang biasa disebut dengan data atribut, dan kemudian dirubah bentuknya menjadi sebuah peta sebaran kasus DBD. Geographic Information System atau juga dikenal dengan istilah sistem informasi geografis berasal dari kata sistem yang berarti rangkaian kerja seperti hardware, software, brainware. Kemudian ada kata informasi yang berarti data atau keterangan, dan geografis yang berarti lokasi atau koordinat alamat suatu objek tertentu. Menurut Burok, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengolah,
menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keuangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Selain itu, menurut Arnov, sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografis, yaitu pemasukan data, manajemen datanya, kemudian manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhir dari analisis spasial atau pengolahan data spasial dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografis, seperti misalnya pola sebaran kasus demam berdarah, atau misalnya terkait tingkat pencemaran pada suatu perairan seperti sungai, laut, dan berbagai macam bentuk aplikasi dari sistem informasi geografis. Dalam mengolah sistem informasi geografis atau Geographic Information System, maka terdapat dua data penting yang dibutuhkan, yaitu yang pertama data spasial. Data spasial merupakan data geografis atau terkait letak yang memiliki referensi, yang dimana contohnya misalnya data spasial berbentuk misalnya DMS, degree, minute, second, dan juga decimal degree, di mana bentuk ini merupakan bagian dari sistem koordinat lintang bujur. Ada juga bentuk lain yang biasa digunakan seperti UTM, Universal Transverse Mercator, dan kedua data ini dapat kemudian dikonversi satu sama lain. Kemudian yang kedua, data atribut. Data atribut merupakan informasi yang menjelaskan objek atau suatu lokasi, yang dimana data atribut ini kemudian memberikan penjelasan terkait data spasial yang ada. Makanya data spasial tidak cukup karena ketika tidak dilengkapi dengan penjelasan, maka data tersebut akan sulit untuk kemudian dianalisis, akan sulit untuk kemudian dijelaskan dari hasil analisisnya. Makanya data spasial dan data atribut saling mendukung, dan keduanya harus ada dalam sebuah sistem informasi geografis. Selain itu, juga biasanya dibutuhkan data terkait temporal atau waktu, karena data waktu ini akan menambah informasi dari data spasial dan data atribut. Dan terkadang beberapa peneliti kemudian mengelompokkan data temporal atau waktu ini bagian dari data atribut. Dan ada juga data terkait hubungan keruangan. Misalnya terkait di sebelah utara suatu objek ada apa, di sebelah timurnya ada apa, di sebelah baratnya ada apa. Dan ini menjelaskan hubungan antar objek yang ada pada sebuah data spasial. Dan ini hanya data pelengkap saja, namun intinya dua data yang harus ada dalam sebuah sistem informasi geografis, yaitu data spasial dan data atribut. Selanjutnya kita akan membahas terkait definisi dari data spasial. Data spasial merupakan data yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Sebagian besar data yang akan diolah dalam sistem informasi geografis merupakan data spasial yang memiliki referensi geografis atau geographic reference. Data spasial juga dapat dijelaskan sebagai data yang berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografik seperti lintang dan bujur, kemudian koordinat x, y, z, termasuk di dalamnya
ada informasi tentang datum atau referensi geografisnya dan proyeksi yang dilakukan. Kemudian data spasial akan selalu dilengkapi dengan data atribut. Nah, apa yang dimaksud dengan data atribut atau data non-spasial? Merupakan data yang memberikan informasi terkait suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan berkaitan dengan misalnya kode posnya atau nama dari lokasi tersebut. Contoh misalnya pada data sebaran DBD, di mana data spasialnya adalah titik koordinat letak dari penderita DBD atau kasus DBD itu terjadi. Kemudian data atributnya yaitu nama penderitanya, contohnya misalnya Budi, kemudian umur dari penderita tersebut, misalnya 20 tahun, alamatnya di RT 2, kemudian masuk ke rumah sakit atau terdiagnosis DBD, misalnya pada tanggal 2 bulan 11 2016. Dan data ini kemudian dapat bisa diolah dalam bentuk sistem informasi geografis atau analisis spasial karena ada data spasialnya dan data atributnya. Ya, kalau hanya memiliki data spasial tanpa atribut, maka tidak akan bisa memberikan informasi apa-apa atau sulit untuk kemudian dijelaskan atau dianalisis. Begitupun sebaliknya, ketika hanya memiliki data atribut tanpa spasial, maka itu bukan analisis spasial. Itu mungkin hanya sebuah analisis menggunakan misalnya statistik atau misalnya SPSS, tapi untuk spasial akan sulit karena tidak memiliki data spasial. Saat ini sumber data Geographic Information System atau sistem informasi geografis sudah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Khususnya teknologi remote sensing atau penginderaan jauh yang kemudian menyumbang data dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga para ahli kemudian dapat mengembangkan banyak model dan metode analisis yang kemudian semakin pesat berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi internet. Dan terdapat banyak sekali data-data spasial yang telah disajikan dan bahkan dapat diambil secara gratis. Dan juga sumber data spasial yang paling umum digunakan yaitu foto udara, kemudian ada citra satelit, kemudian dapat juga menggunakan data yang diambil dari titik koordinat atau menggunakan GPS yang kemudian contohnya berbentuk titik koordinat yang dapat kemudian dianalisis lebih lanjut. Yang pertama, foto udara. Sumber-sumber data foto udara berasal dari hasil pemotretan baik yang dilakukan dengan kamera manual atau dilakukan dengan kamera digital. Pada kamera manual, hasil foto kemudian dapat di-scan untuk bisa dimasukkan ke dalam sistem GIS atau sistem informasi geografis. Foto udara memiliki tingkat kedetailan yang tinggi dan dapat juga kemudian digunakan pada aplikasi dengan resolusi tinggi. Dan pada saat ini format foto udara dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengambil gambar atau foto udara dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau biasa dikenal dengan drone. Yang kedua yaitu citra satelit. Citra satelit merupakan salah satu sumber data spasial yang juga paling banyak digunakan. Dan citra satelit ini dilakukan pada pemotretan melalui satelit yang secara
reguler mengelilingi bumi pada orbitnya. Dan data dari citra satelit ini dapat kemudian diambil secara gratis, contohnya misalnya di Google Earth, di Google Map, dan itu semuanya dapat kita akses secara gratis dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dan biasanya untuk citra satelit, ketika ingin dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis spasial, maka biasanya dilakukan digitasi terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan peta digital yang kemudian dapat diberikan sebuah referensi geografis atau datum dan dapat dimasukkan ke dalam software pengolah data spasial. Yang ketiga yaitu sumber dari data spasial dapat diambil dengan menggunakan GPS atau Global Positioning System, di mana pengukuran dengan menggunakan GPS banyak digunakan dalam hal pemetaan lapangan. Dan pengambilan data dengan GPS ini sangatlah mudah dan juga lebih fleksibel, dan peneliti ataupun orang yang pengambil data dapat dengan mudah kemudian menentukan data-data apa saja yang ingin diambil dengan hanya menggunakan alat penentu titik koordinat atau GPS. Data GPS bisa secara langsung diolah oleh software GIS dengan proses konversi yang sederhana. Kemudian GPS juga memungkinkan pengambilan data spasial berupa titik, dapat juga berupa garis atau track, dan dapat juga kemudian diambil dalam bentuk area atau poligon. Dan untuk alat GPS sendiri sangat banyak sekali, bisa kemudian menggunakan GPS yang produk Garmin, dan bahkan bisa menggunakan software yang terdapat di smartphone yang telah menyiapkan GPS sendiri. Dan itu semua bisa digunakan untuk berbagai keperluan termasuk penelitian. Kemudian yang perlu dipahami saat ingin mengambil sebuah data dari misalnya Google Earth atau Google Map yang kemudian ingin dimasukkan dalam sebuah software pengolah data spasial, maka biasanya bentuknya misalnya dalam bentuk JPG itu tidak akan bisa diolah atau terbaca. Maka data tersebut harus kemudian didigitasi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan digitasi? Digitasi peta merupakan proses inputting data spasial dalam bentuk analog atau cetakan dengan menggunakan alat digitasi. Jadi biasanya software pengolah data spasial seperti misalnya ArcGIS memiliki tools tersendiri untuk kemudian melakukan digitasi peta atau biasa disebut dengan geoprocessing, yang kemudian awalnya data JPG kemudian didigitasi dan diberikan geographic reference atau referensi geografik, dalam hal ini datum, dan kemudian akan sistem koordinatnya akan kemudian tepat, atau ketika telah menjadi peta digital, maka dia akan pas pada titik koordinat yang telah ditentukan atau datumnya telah ditentukan. Selain itu, data spasial dapat diperoleh dari pengukuran geodesi, yang merupakan pengukuran secara geodesi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur geodetik, dan pengukuran geodetik ini biasanya dilakukan pada pemetaan yang sangat detail, dan pengukuran geodesi ini biasanya dilakukan pada kondisi khusus saja, tidak kemudian menjadi sebuah
sumber data yang umum digunakan. Yang umum digunakan biasanya menggunakan foto udara, kemudian citra satelit, atau langsung mengambilnya menggunakan GPS. Berikutnya yaitu sumber data spasial dapat kemudian diperoleh secara gratis pada beberapa web, misalnya WebGIS milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga WebGIS Dukcapil, kemudian terdapat juga pada WebGIS yang dimiliki oleh Litbang Kementerian Kesehatan, dan juga WebGIS dari Esri, dan ini biasanya untuk Esri paling banyak data yang kemudian bisa diakses melalui platform ArcGIS Online. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis data spasial. Namun saya ingin mempertegas lagi tentang apa yang dimaksud dengan data spasial. Data spasial merupakan data yang memiliki georeference atau referensi ke ruangan, di mana di dalamnya terdapat data atribut. Jadi data spasial harus ada georeference-nya atau referensi ruang. Dalam hal ini biasa disebut dengan datum, dan juga harus memiliki data atribut atau keterangan terkait data spasial yang kemudian ingin digunakan. Data spasial dapat juga kemudian kita pahami sebagai data yang dimana memiliki sistem koordinat tertentu yang merupakan dasar dari referensinya, dan mempunyai dua bagian penting, yaitu ada informasi lokasi dan informasi deskriptif atau biasa disebut dengan atribut. GIS atau Sistem Informasi Geografis mencoba menggambarkan fitur dan fenomena yang ada di atas permukaan bumi, yang atau disebut dengan real world, ya dunia nyata, yang kemudian dirubah bentuknya menjadi peta dengan menerjemahkan data tersebut ke dalam format yang bisa diolah oleh sistem informasi geografis. Makanya untuk data spasial sendiri biasanya bentuknya ada vektor dan raster. Apa yang dimaksud dengan data vektor? Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam bentuk titik, kemudian garis, ataupun bentuk poligon. Dan data vektor ditampilkan untuk digunakan pada analisis yang berbasis pada titik, garis, ataupun area atau poligon. Data vektor merupakan data bentuk bumi yang direpresentasikan dalam kumpulan garis ataupun titik ataupun bentuknya poligon. Nah, misalnya untuk titik pada gambar ini bisa dilihat merupakan peta sebaran E. coli di Sungai Karamumus. Dan untuk titiknya kemudian yang menggambarkan letak pengambilan sampel atau stasiun pengambilan sampel, dan kemudian dibentuk menjadi sebuah simbol titik. Nah, kemudian untuk sungainya, maka kemudian sungainya dibuat dalam bentuk garis yang merupakan menggambarkan Sungai Karamumus dari Bendungan Benanga sampai dengan masuk ke Sungai Mahakam. Adapun untuk poligon digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi. Contohnya misalnya danau, batas provinsi, batas kota. Pada peta ini
Poligonnya yaitu lokasi atau kawasan pemukiman atau perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai Karamumus, yang kemudian dibentuk dalam bentuk kotak-kotak yang merupakan lokasi atau area pemukiman dan perumahan. Berikutnya yaitu data raster. Data raster merupakan objek geografis yang direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Masing-masing tipe data vektor dan raster biasanya ditampilkan sesuai dengan sumber data dan kebutuhan analisis. Dan adapun untuk data raster, tingkat ketelitian model data rasternya sangat bergantung pada resolusi atau ukuran pixel yang terhadap objek di permukaan bumi. Jadi saya ulangi lagi bahwa data vektor yang merupakan bagian dari data spasial dapat kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk titik dan juga dapat berbentuk garis dan dapat pula berbentuk poligon. Contoh untuk pada peta sebaran E. coli pada peta ini, titiknya itu lokasi pengambilan sampelnya atau stasiun samplingnya, kemudian sungainya merupakan bentuk garis dan juga perumahan atau wilayah pemukiman direpresentasikan dalam bentuk poligon. Dan selain itu kemudian data-data ini harus kemudian ditambahkan data atribut atau uraian atau keterangan yang menjelaskan tentang data spasial. Dan bentuknya bisa dalam bentuk tabel ataupun hasil pengukuran kategori objek, penjelasan lainnya yang terkait dengan data spasial yang dimasukkan.